Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dan pembelajaran. Dalam kegiatan belajar dan mengajar, peserta didik adalah subjek dan objek dari kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, makna dari proses pengajaran adalah kegiatan belajar peserta didik dalam mencapai suatu tujuan pengajaran. Hakikat belajar. Pada hakikatnya, menurut Wegulo, belajar merupakan suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Suatu kegiatan belajar dikatakan baik apabila intensitas keaktifan jasmani maupun mental seseorang semakin tinggi. Namun sebaliknya, jika keaktifan jasmani dan mentalnya rendah, berarti kegiatan belajar tidak secara nyata memahami bahwa dirinya telah melakukan belajar. Kemudian hakikat pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Komponen belajar meliputi peserta didik, pendidik, dan sumber belajar. Proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi edukatif yang terjadi, yaitu sadar akan tujuan yang dicapai. Pola pembelajaran saat ini masih bersifat transmitif, yaitu siswa secara pasif menyerap pengetahuan yang diberikan guru atau yang ada pada buku saja. Contoh konsep belajar dan pembelajaran. Konsep pembelajaran contohnya, Pak Anto, seorang guru SMP yang mengajar di mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Beliau mengingatkan kepada siswa peserta didiknya untuk mempersiapkan pelajaran ke SMA, sekolah kejuruan, dan kerja. Beliau mengatakan bahwa akan diadakan evaluasi belajar tahap ujian nasional, sehingga seluruh siswa yang sudah kelas 3 disuruh untuk mengatur jadwal belajar di rumah. Kemudian contoh konsep belajar. Ani seorang siswi yang cerdas dan rajin. Ia selalu mengatur jadwal sejak ia kelas 1 SMA, sehingga tersusun dan ia rajin dalam belajar. Perbedaan belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang atau peserta didik secara pribadi dan sepihak, sementara pembelajaran melibatkan dua pihak, yaitu guru dan peserta didik, yang di dalamnya mengandung dua unsur sekaligus, yaitu mengajar dan belajar, teaching and learning. Jadi pembelajaran telah mencakup belajar. Istilah pembelajaran merupakan perubahan istilah yang sebelumnya dikenal dengan istilah proses belajar mengajar (PBM) atau kegiatan belajar mengajar (KBM). Kemudian faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor yang mempengaruhi belajar itu ada dua, ada faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern itu yang berasal dalam diri peserta didik. Faktor intern di sini ada faktor jasmaniah, ada faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor jasmaniah meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh. Seorang peserta didik apabila belajar dalam keadaan tubuh yang fit, jiwa yang sehat, maka ia akan menerima pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru itu dengan baik, akan menyerap ilmu dengan baik. Itu mempengaruhi belajar. Kemudian faktor psikologis meliputi intelijensi, perhatian, minat. Misal peserta didik itu minat dalam pembelajaran matematika, ia akan senang, ia akan rajin belajar, ia akan mematuhi ilmunya. Nah, itu pun mempengaruhi proses belajar.
bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Kemudian faktor kelelahan itu dibedakan menjadi dua, kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani di sini contohnya itu lemah-lemah, badannya itu letih, lesu, lemah. Nah, ada faktor kelelahan rohani seperti kebosanan. Seseorang peserta didik pasti akan merasakan bosan. Jika ia sudah bosan dengan mata pelajaran tersebut, bosan dengan gurunya, maka akan mempengaruhi belajar. Selain faktor intern, faktor ekstern pun mempengaruhi proses belajar. Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar peserta didik. Contohnya, faktor keluarga. Peserta didik akan dipengaruhi dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan ekonomi keluarga. Di dalam kehidupan keluarga, anak mendapatkan bimbingan dan perawatan dalam rangka membentuk perwatakan dan kepribadian anak untuk menjadi dirinya sendiri atau menjadi pribadi yang utuh. Kemudian faktor sekolah mempengaruhi belajar, yaitu mencakup metode pengajaran, kurikulum, relasi guru dengan peserta didik, disiplin sekolah, relasi peserta didik dengan peserta didik, pelajaran dan waktu sekolah, standar pengajaran, kemudian tugas rumah, metode belajar itu mempengaruhi proses belajar. Kemudian lingkungan masyarakat berpengaruh terhadap semangat dan aktivitas belajar. Lingkungan masyarakat di mana warganya memiliki latar pendidikan yang cukup akan mempengaruhi proses belajar dan akan mempengaruhi tumbuh berkembangnya generasi muda tersebut. Sekian menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.